Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat podcast atau ngobrol-ngobrol santai dari sebuah film Imperfect. Sebelum masuk ke podcastnya, perkenalkan nama saya Reva Mayamani. Nama saya Triputri Amalia. Saya Erika Ekril. Saya Renaldi Kurniawan. Jadi di sini kami akan membuat podcast dari film Imperfect. Film Imperfect itu adalah film yang emang dimana ada seorang perempuan yang standar kecantikannya itu diukur dari emang rata-rata kecantikan perempuan, dari mulai badan, postur tubuh sampai ke muka. Di sini itu tentang gambaran filmnya. Menurutmu sendiri nih, dari gambaran film sebelumnya ya, Imperfect itu gambaran filmnya seperti apa sih? Kalau untuk menurut gue sih, karena kan memang untuk dari awalnya kan dia kan punya adik setahu gue. Dan memang dia tuh perubahannya tuh beda banget kan sama adiknya. Karena memang setiap orang tuh atau setiap perempuan tuh punya versi cantiknya masing-masing. Jadi nggak harus dari fisik atau dari bentuk tubuh lah. Salah satunya misalkan nih dari muka. Ya, belum tentu kalau misalkan mukanya cantik, bodinya juga cantik kan. Dan menurut gue tuh kayak nggak harus dinormalisasikan sih kalau misalkan perempuan itu harus cantik. Jadi udah kayak misalnya kita tuh kayak apa adanya aja gitu. Kalau dari lu sendiri, Tri? Dari gue sendiri ya, dari Perfect film ini, apalagi kan standar di Indonesia ya, dimana lu cantik lu bakalan dihargain atau lu bakalan langsung naik gitu followers lu kalau lu cantik gitu. Value-nya ya. Iya betul, apalagi lu di depan kamera, terus lu cuman ngobrol-ngobrol santai aja lu bisa bakalan FYP gitu di TikTok, cuman modal cantik doang atau apalagi sekarang lu cuma joget-joget dengan muka lu yang statik itu lu bakalan ya. Betul. Nah menurutku sih di zaman sekarang gak munafik sih ya, maksudnya emang kalau muka lu cantik ya lu bakalan dihargain gitu. Apalagi juga setahu gue sih ada juga di berbagai bidang pekerjaan yang dimana kriterianya juga ada kriterianya harus berbadan profesional, iya berpenampilan menarik, dan gimana tanda kutipnya pasti cantik kan, cantik tinggi putih lah ya. Iya. Kalau menurutku ada standar kecantikan dari Sebagai para cowok atau gimana sih pandangannya? Gitu. Kalau gua nih ya, kalau menurut gua, kalau misalnya ngikutin kata orang buat cantiknya versi orang-orang tuh lu gak bakal ada habisnya kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua mending lu jadi cantik versi diri lu sendiri aja. Paling lu nerima beberapa Contohnya apa nih? masukan. Maksud dari diri sendiri itu contohnya apa? Contohnya Selain dari fisik atau dari entah perilaku atau dari pertama sih kalau kata gua dari sifat ya. sifat. Kalau misalkan ibarat fisik lu mau lu cantik, kalau sifat lu jelek ya lu bakal jelek terus di mata orang. Jadi mending misalkan muka lu biasa aja tapi sifat lu bagus, itu juga udah bisa jadi daya tarik lu buat orang lain lah, jadi lebih menarik. Makanya kalau kata gua jangan terlalu ngikutin omongan kata orang, ambil aja beberapa misal contoh yang bisa lu rubah gitu di diri lu ambil beberapa ya, di situ lu tetap jadi diri lu sendiri aja. Karena kalau ngikutin omongan orang lain, ngikutin cantik orang lain itu nggak bakal ada bisa kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya lu punya pacar nih, tapi pacar lu itu selalu yang namanya insecure karena badannya misalnya nggak langsing atau mukanya nggak mulus, itu tanggapan lu ya? Kayak takut bukan yang lu mau lah gitu. Iya, tanggapan lu gimana sebagai seorang pria? Kalau gua, kalau misalkan cewek gua jauh dari kata sempurna lah kasarnya ya, kayak gitu ya. Karena gua udah terlanjur ngejalin hubungan ya, gua pasti mau nerima apa adanya lah. Kalau misalkan memang gua nggak mau sama dia dari awal, ngapain gua sama dia? Jadi Karena memang intinya gue simpulkan Iya. tujuan lu tuh bukan bukan dari fisik atau benar, apa. benar. Kan Cuma lebih ke dirinya. benar. Entah itu sifat dia, perilaku dia. Kan suka sama orang tuh nggak bisa dipatok dari fisik doang kan. Kalau peran media nih menurut lu pada, kan sekarang tuh di marak-maraknya TikTok, kalau misalnya followersnya itu up bukan karena emang dia punya keahlian tuh pasti ya, tapi biasanya tuh biasanya tuh dari yang cantik atau bodinya bagus gitu tuh pasti dilihat-lihat, apalagi sama cowok-cowok yang emang cewek joget-joget badannya bagus tuh pasti followersnya atau viewersnya tuh langsung naik. Nah menurut lu pada itu berpengaruh gak sih dari emang badannya atau emang
dia punya wibawa yang emang menarik orang, atau emang dari mukanya yang cantik, badannya yang goda, atau kayak gimana? Coba lu deh. Nih gue dulu deh, kalau gue nih yang zaman sekarang yang paling sering dilirik orang tuh, kalau dari muka menurut gue udah banyak lah yang cakep. Cuma kalau sekarang tuh body sih, orang-orang bodinya bagus dikit, kalau nggak maaf nih ya pakaiannya terbuka dikit deh, Iya, betul, terus bodinya betul. bagus itu langsung naik banget viewsnya. Entah itu karena ada komen orang yang maaf kayak cabul lah, atau Betul. buat disalahgunain, orang kita kan nggak tahu kan kalau di media sosial. Tapi menurut gue juga ya kadang perempuan itu nggak yang upload di TikTok tuh karena mereka emang butuh apresiasi bukan sesama cowok tapi sama cewek juga, karena gue pun sebagai cewek suka melihat cewek cantik juga gitu ya kan, itu juga kan. Iya. Ya jadi menurut gue ada juga emang yang perempuan ya dia dandan cantik ya buat diri dia sendiri, bukan untuk menarik perhatian laki-laki atau lawan jenisnya. Bener kan kayak tadi gue bilang, itu jadi cantik versi lu sendiri aja. Tapi di satu sisi juga menurut gue kayak ini kan perannya kan pengaruh atau enggaknya ya kan. Tapi menurut gue kalau misalnya dari segi fisik atau istilahnya kayak harus sempurna lah, itu kan beda lagi. Maksudnya tiap perempuan tuh kayak punya target atau punya tujuan masing-masing dong. Entah itu dia kayak gitu buat pekerjaannya atau buat apa, itu kan tergantung balik lagi kan ke perempuan gitu sih. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke tadi yang joget-joget TikTok dari badan dia ya, itu hal wajar gak sih kalau di sosial media dengan badan dia yang emang seperti itu? Atau emang pada masanya tuh sekarang emang kayak gini? Emang hal wajar gitu loh, diwajarin gitu? Atau emang nggak wajar tapi ya emang Wajarin. ada gitu? Kalau menurut gue sih ya dari sisi cewek ya wajar-wajar aja sih itu. Yang gue bilang tadi itu balik lagi ke tujuan dia apa, sama ya yang penting tahu batas aja nggak sih. Iya benar. Asal lu jangan ngerugiin orang lain aja Gitu. pasti sih lu jangan ngerugiin orang lain. Tapi kalau misalnya nih bentuk apa ya namanya ya, audiens, jadi kayak pandangan audiens ke dia itu, misalnya nih ada orang yang kok lu begini sih di TikTok, badan lu begini-gini, emang lu nggak takut dosa? Atau maksudnya itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya, mau dosa atau enggak. Tapi kalau misalnya jadi lu nih, lu punya badan bagus, muka bagus, terus joget-joget di TikTok, terus lu diomongin sama orang-orang, tanggapan lu ke orang itu apa? Kalau untuk menurut gue pribadi sih selagi ya udah selagi nggak ngerugiin dia ya udah gue tetap have fun aja gitu sih. Kalau menurut gue sendiri sih ya, kalau misalkan nih gue udah cantik ya, terus menurut gue ya itu kepuasan diri gue sendiri gitu loh, kayak ngupload TikTok. Kan kadang orang ada yang pede di depan kamera tapi nggak pede di depan banyak orang. Nah itu mungkin bentuk kayak apresiasi buat diri dia sendiri gitu loh. Jadi menurut gue ya wajar-wajar aja. Jadi orang nggak apa namanya, lu nggak usah judge. Kalau lu nggak suka ya lu skip aja. Kalau lu gimana, lu cowok misalkan kayak lu nggak semua kayak cewek yang lu pasti lu kalau misalkan cowok itu kan lu komen pasti cewek-cewek tertentu doang kan, ibaratnya kayak yang pas lah buat lu gitu. Terus menurut lu kalau misalkan ibaratnya kayak nggak cantik nggak bagus lah terus lu ngehujat dia, lu pernah di fase itu nggak? Kalau ngehujat sih gue enggak ya, karena gue mikir ya Sama pandangan lu tuh apa sama orang kayak gitu? ya bener sih tadi kata lu, kayak siapa tahu kan itu buat kebutuhan kerjaan dia, atau enggak dia pengen sesuatu gitu buat biar dilirik sama misal agensi. Balik lagi ke situ sih, kalau misalkan soal dia mau cantik mau enggak, kalau misalnya menurut gua enggak menarik amat ya gua skip aja sih. Kalau misalnya gua merasa kurang di hati gua ya tentang orang ini, gua skip aja. Gua nggak kayak sampai komen, kan kita nggak tahu kan apa masalah orang yang kalau misalnya dijudge sama kita tuh bakal sakit hati apa enggak, takutnya dia malah makin kepikiran, yang ada nambah dosa juga ke gua ya. Nah, kalau dari lu pada nih, setelah lu nonton film tersebut, pasti kan lu punya kesimpulan ya, atau lu punya cara pandang lu lihat dari film tersebut. Apakah lu terpengaruh kah, atau enggak, atau lu bisa nyimpulin nih si Rara ini kenapa? Jadi coba dianalisis dari film tersebut, apa yang lu dapat dari film tersebut. Jadi kayak gimana sih standar kecantikan perempuan itu sebenarnya kayak gitu. Kalau dari gue pribadi ya, setelah
gue nonton film Imperfect ini, lagi gue melihat si Rara dimana dia mati-matian diet yang ekstrim gara-gara lingkungan keluarga, lingkungan temennya, dimana orang cantik itu bakalan dihargai. Itu menurut gue sih, menurut pandangan gue itu enggak banget ya. Soalnya standar kecantikan menurut gue itu enggak hanya dilihat dari fisik aja, tapi dimana cara seseorang itu, perilaku seseorang itu kayak menghargai diri dia sendiri, menghargai orang lain. Dari situ pun dia udah kelihatan kecantikannya gitu, terpancar kecantikannya, walaupun wajahnya pas-pasan, tapi kalau dia cerdas atau dalam public speaking-nya dia bagus, itu aura kecantikannya bakalan memancar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nonton film ini, kita nggak mesti harus berpatokan kalau misalnya, maksudnya kita nggak perlu mikir juga kayak, oh iya ya kalau cewek cantik itu harus badan bagus, enggak juga ya. Oh enggak dong, enggak. Jadi kita harus mikir kalau misalnya cantiknya wanita itu banyak. Betul. Gak harus dari fisik, jadi lebih ke kepribadiannya. Karena kan memang kalau untuk cantik itu kan punya plus minusnya lah ya. Mungkin yang gue lihat dari si Rara ini, selain dari fisik ya kan, dia juga punya giat juga kan, kerja keras, sama cerdas juga. Apalagi kan dia kan ngajar juga anak-anak kan yang memang kurang mampu untuk sekolah dengan fasilitas yang ada gitu sih. Dan syukurnya dia tuh dia punya sosok seseorang yang memang bersyukur banget punya dia, walaupun keluarganya atau lingkungan kerjanya memang yang ngejudge dia atau apa gitu sih. Mungkin si Rara ini terpatokan sama adiknya yang dibilang gak sempurna sih, tapi Oke lah. Iya, ini sebagai tolak ukur juga sih. Iya. Karena memang kan dulu kan dia kan memang yang nyupport dia dulu itu kan bokapnya kan. Karena kan memang bokapnya kan udah gak ada, jelas-jelas kan tinggal nyokapnya. Dan di mana dari kecil pun memang nyokapnya sudah membandingkan antara dia jadi berdua. mungkin dia karena sering dibanding-bandingin sama adiknya, jadi dia mungkin kepikiran. dengan diet dia yang terlalu ekstremis itu, jadi sebenarnya boleh kita diet tapi nggak berlebihan juga ya. Iya, Kalau benar. gini lah kasarnya. Iya, mungkin semampunya kita diet, gak nyiksa diri juga, jadi diet enjoy bisa dikira. Nah kalau dampak bagi lu nih, apakah lu setelah nonton film ini pengen juga kayak si Rara kah, atau lu tuh pengen ya udah jadi diri lu sendiri? Mungkin lu berpikiran pengen cantik tapi lu nggak mau berlebihan kayak Rara, atau lu pengen juga kayak Rara yang emang diet ekstrim atau berlebihan kayak gitu juga? Tapi kalau untuk menurut gue itu balik lagi ke prinsip lo masing-masing ya. Cuma ya kita siapa sih yang gak mau cantik ya kan. Cuma ya itu yang gue bilang tadi, balik lagi ke diri lo masing-masing. Kayak lo semampunya lo gimana. Dan memang untuk faktor lingkungan juga sih yang itu besar banget sih pengaruhnya menurut gue. Gitu sih. Kalau menurut lu, nah kalau misalnya lu kayak cewek nih, nah cewek lu tuh nonton film Imperfect, dan setelah nonton film Imperfect ini dia kayak Memaksakan gitu. nah atau misalnya dia memaksakan, lu udah memaksakan kayak si Rara ini, tanggapan lu sebagai, kan kalau Rara kan cowoknya kayak ya udah support aja ya, nah kalau lu sebagai cowok apakah lu bakal sama kayak cowoknya Rara, atau lu kayak gak usah lu jadi diri lu sendiri gitu? Kalau gua yang pertama kalau misalnya dia dari diri sendiri pengen ada perubahan, ya gua bakal support dulu. Cuma kayak kalau misalkan dia udah berlebihan, udah terlalu ekstrim, kayak misal ngerusak diri aja lah kasar, kalau kayak gitu ngerusak dari dalam ya. Itu gua nggak bakal lanjutin sih, gua malah kesel lah kalau kayak gitu kan. Jatuhnya mau diri sendiri, bukan lalu mempertahankan diri ya. Tapi kalau misalnya dia ngerasa insecure, apa yang lu Iya, itu lakuin? terus dengan circle-nya atau Iya, temannya mungkin dia lah yang kita nggak tahu ya. gimana. Iya, mungkin nggak tahu apakah entah dari lingkungan pertama dia yang emang cantik-cantik, atau dia dapat omongan yang emang enggak secara langsung kayak, kok lu badan lu gini sih? Mungkin nggak kayak gitu ya, tapi rada sedikit menyinggung ke arah fisik. Nah, tanggapan lu ke cewek lu tuh gimana? Kalau gua sih, kalau dia emang pengen ada berubahnya, nggak ada salahnya sih dia nyoba. Kalau kata gua, Berubah ya. ya cuma ya nggak berhenti Ya, terus berarti sih. lu intinya lagi menyupport apapun Support, itu. ya. Tapi nggak berlebihan. Salah Dia dia menyakiti Iya, sendiri. Berarti bisa kita simpulin dari film tersebut sama cara pandang masyarakat, terutama cara pandang lu nih yang udah pada nonton Imperfect, bahwa tolak ukur cantiknya wanita itu nggak bisa diukur dari
segi fisik. Mungkin banyak cantik-cantik yang lain, entah itu dari sikap, perilaku, atau kepribadian. Iya betul, kayak kepribadian yang dia punya itu bisa ngebangkitin cantiknya dia dengan Aura kecantikannya. iya betul, dengan lingkungan dia yang seharusnya baik, ya mungkin nggak menyinggung, mungkin perempuan itu sensitif mungkin ya kalau ke arah masalah cantik ya. Iya, apalagi fisik nanti. Iya benar-benar, apalagi kalau misalnya zaman sekarang tuh, apalagi TikTok sekarang cewek cantik-cantik, apalagi kalau misalnya kita lihat TikTok scroll dikit ada yang cantik pasti pengen kepo skincare-nya apa. Berarti kalau misalnya selagi kita mau berubah itu nggak apa-apa, tapi nggak berlebihan. Tuh, asal jangan merugikan diri sendiri. Iya, yang penting kalau misalnya kita mau berubah itu sesuai kemampuan kita, tidak merugikan diri sendiri, dan cantiknya wanita itu tidak bisa diukur dari fisik. Betul. Itu teman-teman podcast kita hari Ya ini. intinya ngambil dari sisi positifnya aja dan Iya. kita juga nggak menormalisasikan kalau misalkan cantik itu harus dari fisik atau Iya, jadi kalau misalnya kita ambil dari filmnya si Imperfect ini, nggak apa-apa cantik tapi tidak menyakitin diri sendiri, dan kita harus punya orang atau sekeliling kita yang emang mensupport kita apapun keadaan kita, terutama terus nerima kita apa adanya juga, yang tidak maksain kita harus cantik. Jadi cantik itu banyak teman-teman, tidak hanya dari segi fisik. Segitu dulu podcast dari kami. Bye guys. Cintai diri sendiri, love yourself. dan